Pemirsa, KPK mendalami dugaan penukaran uang senilai miliaran rupiah yang dilakukan Ridwan Kamil di luar negeri. Aktivitas itu dilakukan pada tahun 2021-2024 atau semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan penukaran uang senilai miliaran rupiah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di luar negeri. Aktivitas tersebut diduga dilakukan pada 2021 hingga 2024 saat menjabat sebagai gubernur. Pendalaman itu dilakukan KPK sebagai upaya pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank daerah. Saat ini, penyidik KPK juga fokus menelusuri komunikasi yang dilakukan Ridwan Kamil dengan pihak bank. KPK juga mendalami aktivitas Ridwan Kamil di luar negeri, termasuk bersama siapa hingga sumber pembiayaannya. Mendalami aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya. Maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Sebelumnya Ridwan Kamil sempat diperiksa KPK sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada 2 Desember 2025 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Awali dengan informasi seorang wanita muda menjadi korban penjamretan saat berjalan kaki seorang diri di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor ini merampas tas korban hingga korban jatuh ke jalan. Kamera pengawas merekam aksi penjamretan yang dialami seorang wanita muda. Kejadian bermula ketika pagi hari saat korban tengah berjalan kaki ke tempat kerja di Jalan Harapan Mulia 5. Tiba-tiba dipepet dua pria yang berboncengan sepeda motor. Satu pelaku langsung merampas tali tas korban yang tergantung di pundak hingga korban terjatuh. Korban terluka akibat benturan keras saat terjatuh dan sempat terseret. Sejumlah warga mengaku tak mengenal korban ataupun pelaku. Warga mengaku daerah ini rawan aksi penjamretan. Cuman luka-luka aja orangnya. Karena apa? Karena keseret jatuh atau? Ya kayaknya jatuh deh, karena jatuhnya itu. Nah untuk di jalan sendiri emang rawan atau gimana sih Pak? Ya pernah sih emang sebelumnya kejadian kayak gitu, tapi nggak terlalu sering banget gitu juga. Itu kejadian kemarin pagi atau apa? Pagi, sekitar setengah 10-an gitu deh. Warga berharap polisi mengungkap kasus tersebut agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban penjamretan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara dua penjamret mengendarai sepeda motor nekat menjamret di Pasar ASMK Tambora, Jakarta Barat. Ya, pelaku ini mengincar kalung emas yang menempel di leher korban nih, seberat 15 gram seharga 30 juta rupiah. Dua pria mengendarai sepeda motor melakukan penjamretan di tempat ramai di Pasar ASMK Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa bermula saat korban yang sedang membeli korek api tiba-tiba disatroni dua pelaku. Salah satu pelaku dengan cepat menjamret kalung emas 15 gram seharga 30 juta rupiah yang berada di leher korban. Meski aksi pelaku berhasil, korban berteriak maling dan mengejar kedua pelaku. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung membantu korban menangkap dua pelaku. Kalung saya ditarik dari belakang. Saya kira temen, pas saya nengok, nggak kenal nih, ya udah saya kejar. Sambil teriak maling-maling, dibantu warga juga. Terus pas di pengkolan, di belokan ada mobil, dia kehambat. Jadi saya bisa nangkep dia. Singkat cerita saya jatuhin. Langsung dimasak rame-rame sama warga. Dua pelaku berhasil tertangkap berikut barang bukti kalung emas milik korban dan telah dibawa ke Polsek Tambora.
Pemirsa, diduga mengalami kebocoran, tabung gas 12 kg meledak di rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, 9 penghuni rumah luka bakar, 2 korban tewas. Dari rekaman kamera pengawas terlihat ledakan hebat terjadi di sebuah rumah di Jalan Ratu Sianu, Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kerasnya ledakan menghancurkan jendela hingga membuat warga sekitar terkejut. Ledakan diakibatkan dari tabung gas 12 kg yang diduga mengalami kebocoran. Dari kejadian ledakan ini, 7 orang penghuni dewasa dan 2 balita menjadi korban luka bakar. 2 di antaranya yaitu Dewi Rohayati, pemilik rumah, serta Murni, asisten rumah tangga, meninggal dunia. Sementara 7 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelabuhan Bumbaru, Palembang. Menurut warga, saat peristiwa terjadi, korban bersama keluarga sedang menyiapkan masakan untuk acara ruahan menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Di tabung gas 12 kilo kemudian ada kebocoran, kemudian terjadi percikan api. Untuk korban sementara ada 9 orang, wanita, 7 dewasa, 2 anak-anak. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga tengah mendalami keterangan sejumlah saksi. Sedangkan kedua korban meninggal dunia dimakamkan Minggu siang di TPU Kandang Kawat dan TPU Kawat Tengkur, Palembang. Pemirsa, bangunan cagar budaya Tangsi Belanda di Kabupaten Siak, Riau ambruk saat digunakan untuk kegiatan studi tur siswa sekolah dasar. Ya, akibatnya sejumlah siswa dan guru terluka. Lantai 2 bangunan bersejarah Tangsi Belanda di Kabupaten Siak, Riau roboh. Peristiwa ini terjadi saat rombongan siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Baitul Ridho, Kampung Rawangkau, Lubuk Dalam tengah melakukan kegiatan studi tur sejarah. Lantai berbahan papan kayu yang sudah lapuk tidak mampu menahan beban hingga ambruk secara tiba-tiba. Para siswa serta guru pendamping terjatuh dari ketinggian sekitar 4 meter ke lantai dasar bangunan. Akibatnya 17 siswa, guru, dan pemandu wisata mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah. Para korban pun langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat dan sebagian dirujuk ke rumah sakit. Dari peristiwa tersebut kita peroleh ada 17 korban kejadian yang 15 diantaranya itu merupakan anak SD, kemudian 1 orang guru dan juga 1 tour guide dari Cagar Budaya. Untuk sementara, objek wisata Tangsi Belanda yang merupakan salah satu situs cagar budaya peninggalan kolonial Belanda ditutup. Sejumlah pihak mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik cagar budaya Kabupaten Siak dengan mempertimbangkan faktor keselamatan.